warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelompok 4 ingin menanyakan beberapa pertanyaan atas diagnosa penyakit kolesterol terhadap Bapak. Yang pertama, Bapak namanya siapa Pak? Mohon. Pak Sumarna, Usianya 54 tahun. Yang pertama, tahun berapa Bapak terkena kolesterol? Sekitar tahun 2022. Tahun 2022 ya Pak ya? Terus apakah Bapak mengetahui apa itu kolesterol? Tidak. Tidak tahu. Terus yang ketiga, penyebab awalnya apa Pak yang dirasakan oleh Bapak? Ya, kolesterol itu sebetulnya ketika didiagnosa kolesterol itu pada awal saya terkena serangan jantung. Pada awal tahun 2022 memang sudah terasa pusing dan sakit gunung di belakang itu. Tapi kalau setelah makan ganas itu pusing itu tidak ada. Nah, berlanjut terus tahun itu terasa pusing, kalau makan berlemak pusing. Nah, ketika kemarin akhir tahun 2022 didiagnosa oleh Dr. Kiki dari Rumah Sakit Santosa, saya terkena serangan jantung, bahwa penyebabnya itu antara lain adalah kolesterol. Nah, di sanalah saya mengetahui bahwa saya mempunyai penyakit kolesterol. Itu mungkin Gejala awalnya seperti itu ya Pak ya. Untuk selanjutnya, makanan apa saja yang harus dihindari menurut Bapak untuk menghindari kenaikan dari kolesterol tersebut? Pengalaman pribadi, naik dan turunnya, kemudian pusing dan tidaknya yang terasa ketika makan yang berlemak, yang daging-dagingan. Nah, itu baru langsung terasa pusing kepala itu. Itu mungkin yang bisa saya rasakan, yang makanan khususnya yang berlemak. Khususnya itu. Tapi kalau misalkan memang kata-kata orang lain, kata kacang, kemudian telur, susu, itu tidak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu adalah makanan yang berlemak seperti gaji, daging-daging yang tinggi kadar lemaknya, baru terasa pusing. Berarti yang lemaknya yang bersumber dari hewani ya Pak ya? Betul. Kalau misalkan ya, dari nabati itu tidak begitu terasa. Tidak berpengaruh. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Sipa Siti Saadah. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah Bapak sering melakukan olahraga setelah didiagnosis mengidap kolesterol tersebut? Olahraga sering, kalau subuh misalkan jalan kaki. Nah, terus karena sekarang sudah terasa enak badannya itu, saya main bulu tangkis lagi. Tapi dokter menyarankan jangan terlalu yang berat-berat, yang merasakan capek dan tidaknya itu adalah Bapak gitu. Jadi terfokus kepada Bapak, kembali kepada Bapak lagi gitu. Tapi Pak, dari dokternya menyarankan tidak olahraga apa, misalkan olahraga tertentu gitu? Olahraga yang disuruh dokter itu sebetulnya jalan kaki. Karena jalan kaki itu kan pasti, saya kan jalan kaki tidak begitu senang. Yang senang itu adalah bulu tangkis. Makanya di olahraga bulu tangkis yang sering dilakukan, jalan kaki jarang gitu. Ya saran-sarannya mah itu olahraga yang ringan, bukan nama penyakit Bapak itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saat Bapak mengonsumsi obat, Bapak dibantu oleh anggota keluarga atau dengan sendiri? Kebetulan karena saya sibuk, saya dibantu oleh anak dan istri minum obat itu. Jadi tidak mengetahui obat ini untuk apa, pokoknya karena saya langsung minum ya obatnya gitu, dikasih istri dan anak gitu. Obat-obat untuk kolesterol, obat untuk jantung gitu kan. Itu. Kalau boleh tahu berapa kali sehari ya Pak dikasihnya gitu? Kalau
ketika pertama kali didiagnosa kolesterol itu, kemudian terserang jantung, pasang ring, pertama itu 4 minum obat kolesterol itu sekitar berapa bulan, ya 2 bulan minum obat 4. Nah, kalau sekarang mah sudah dikurangi menjadi 2 kali minum itu 2 sekali minum 2, jadi sehari itu 2 kali, 2 pertama mah 4 gitu. Oh. Itu pagi malam atau gimana? Iya, pagi malam. Oh. Pagi malam. Ya baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya pertanyaannya akan diajukan oleh Ana Pina. Baik Bapak, apakah Bapak mengetahui obat apa saja yang Bapak konsumsi? Tidak mengetahui karena langsung minum gitu obatnya itu. Jadi tidak tahu satu-satunya gitu ya Pak, yang satunya untuk apa, yang satunya Tidak untuk tahu ya, betul. Baik, dan apakah Bapak mengetahui sumber makanan yang dapat meningkatkan kolesterol? Sebetulnya mengetahui sih tidak, tapi merasakan, artinya merasakan ketika Bapak makan yang berlemak dari hewani seperti makan gulai gitu, langsung terasa kepala teh pusing, punuk belakang berat gitu. Nah, itu mungkin yang paling dominan yang Bapak rasakan dalam tingginya kolesterol itu. Tapi ketika Bapak mengkonsumsi ganas, pusingnya itu langsung hilang dan sembuh seperti tidak ada bekasnya gitu. Makan ganas, jadi Bapak tidak makan obat tapi makan buah-buahan gitu ganas, ya kolesterol itu hilang. Berarti Bapak sekarang menghindari makanan-makanan berlemak ya Pak ya? Yang Betul, terutama betul. yang dari hewani ya? Iya. Ada lagi? Baik, dan apakah Bapak meminum obat secara rutin? Rutin, ya rutin. Sampai sekarang masih suka minum obat. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Sania. Selain melakukan pengawasan kadar kolesterol, apa Bapak mempunyai perawatan lebih lanjut? Perawatannya mungkin menghindari yang bisa menyebabkan tingginya kolesterol, dan yang bisa merasakan tingginya itu Bapak gitu. Jadi pusing kepala teh, yang rasa sakitnya itu Bapak sendiri, itu mungkin menghindarinya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak melakukan pemeriksaan kolesterol secara rutin dan pemeriksaannya itu di lab atau Bapak melakukan sendiri di rumah? Punya alatnya? Kebetulan saya melakukan di rumah sakit, kemudian di lab gitu, karena itu sudah saran dari dokter, karena sudah sekarang ini pemeriksaan secara rutinitas 1 bulan sekali itu harus ke dokter gitu. Jadi ketika didiagnosa serangan jantung itu berarti kolesterol, jadi yang diobatinya itu harus kolesterol dulu kemudian jantung gitu. Itu mungkin jadi di lab, yang di lab. Selanjutnya, apa Bapak mengetahui kadar kolesterol tinggi itu berapa? Tidak ya, karena dokternya itu tidak memberitahu, kasih obat gitu. Jadi berapa tinggi kolesterol, berapa rendah, saya tidak mengetahui sampai sekarang. Jadi Bapak tidak pernah dikasih tahu gitu ya Pak, hasil dari labnya? Tidak. Langsung berapa? Tidak. Tapi tahu kalau istri ya katanya, istri. Karena saya tidak mengecek gitu. Baik Pak, untuk sesi sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak ajukan kepada kami. Mungkin setelah tadi memberikan beberapa pertanyaan, sehingga saya mempunyai kesimpulan kalau misalkan Neng teteh mengetahui apa sih itu kolesterol. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh si Pasif. Baik, jadi gini ya Pak, kolesterol itu dimana kondisi lemak di dalam darah terlalu tinggi Pak. Jadi kalau lemaknya terlalu tinggi biasanya menyumbat ke pembuluh darah.
kalau tidak seperti itu. Nah, untuk kadar normalnya itu 200 mg/dl, dan kemungkinan jika terjadi kolesterol itu kadar kolesterol dalam darahnya itu tinggi melebihi 200 mg/dl seperti itu. Bisa jadi lemak darah terlalu tinggi, maka Iya. terjadilah kolesterol. Iya. Oh, begitu. Terima kasih. Terus ketika saya kemarin didiagnosa bahwa mempunyai serangan jantung, terus penjawabannya itu adalah kolesterol. Apakah ada keterkaitan gitu antara kolesterol dengan jantung gitu? Kalau Neng mengetahui, apa ada tidak keterkaitannya antara jantung dan kolesterol? Jadi menurut saya ya Pak, kan di dalam tubuh kita itu ada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri itu diibaratkan seperti selang. Selang itu diibaratkan seperti selang untuk menyalurkan darah ke jantung. Di saluran darah itu ada penyumbatan oleh kolesterol yang diakibatkan oleh lemak yang menumpuk, sehingga terjadi penyempitan dan terjadinya serangan jantung. Bapak kan sudah dipasang ring. Sudah 2. Oh iya. Jadi dipasang ring itu untuk membuka jalur yang tadi menyempit sehingga darah kembali normal ke jantung untuk mengalir. Seperti itu, Pak. Oh gitu, terima kasih. Pantesan ya, ketika sebelum dipasang ring itu dada Bapak terasa sakit. Mungkin bisa jadi kalau lemak darah itu terlalu banyak mungkin dalam sebuah jalur pernapasannya itu mungkin ya, Iya, terjadi serangan jantung. Iya. Ya, terima kasih. Kemudian setelah mengetahui yang kolesterol itu ya apa penyebabnya, kemudian serangan ada berbagai cakra yang di jantung, dan Bapak sekarang mungkin sudah gitu lega dan tidak merasakan lagi sakitnya dada ini ketika terserang jantung. Bukan sakitnya aku di sini, tapi sakit dada ini mungkin ya Bapak ini. Wow, jadi tidak sakit ketika sakitnya itu tidak tertahankan. Nah, kalau misalkan yang belum mengalami tidak percaya, tapi Bapak sudah mengalami sendiri bahwa sakit jantung itu akibat dari kolesterol itu begitu dahsyatnya. Bisa jadi pantesan gitu teman Bapak ada yang sampai meninggal ketika terserang jantung itu. Dan mungkin yang jadi pertanyaan ketiga Bapak, apa yang harus Bapak lakukan? Ya, apa yang harus Bapak lakukan supaya Bapak ini sehat gitulah, pola hidup sehat yang bagaimana yang mungkin adik-adik ketahui ketika Bapak sudah terserang jantung akibat dari kolesterol. Ada yang mengetahui? Baik Bapak, untuk yang pertama mengonsumsi makanan yang bergizi dan meminum air putih. Nah, untuk Bapak per hari meminum air putih berapa liter atau berapa gelas ya Pak? Sekitar pagi-pagi, subuh, siang, 6-5 gelasan. Oh iya Bapak. Nah, untuk mengatur pola hidup yang sehat, Bapak bisa mengonsumsi air putih minimal 2 liter per hari ya Pak. Oh, iya. Dan rajin berolahraga, tidur yang teratur juga ya Pak. Begitu. Terus katanya ada menghindari stres Pak. Berarti Bapak harus banyak healing nih kayaknya. Oh iya, betul ya. Iya betul. Jadi begitu, kalau begitu Bapak itu harus happy mungkin ya. Iya. Harus happy dan minum yang maksimal. Ini maksimal tadi ya? Iya. Maksimalnya 2 liter. 2 liter itu maksimal mungkin. Minimal berjalan terbatas mungkin. Kemudian jalan santai, dan kebetulan Bapak itu olahraganya itu bukan jalan santai tapi bulu tangkis, hobinya itu bulu tangkis. Kemudian mungkin yang terakhir yang ingin Bapak tanyakan, apakah ada pengaruhnya ketika Bapak suka mengkonsumsi obat selama ini Bapak terus-terusan tiap hari minum obat kolesterol itu? Apakah tidak akan berdampak kepada penyakit ginjal itu nih?
sebetulnya Pak, tidak hanya obat kolesterol yang cara kerjanya memberatkan ginjal, semua obat-obatan semua pasti melewati ginjal, karena kerja ginjal itu menyaring nutrisi yang akan disalurkan ke seluruh tubuh gitu. Jadi semua obat-obatan itu pasti melewati ginjal, tidak hanya obat kolesterol. Iya. Oh begitu ya. Untuk menghindarinya Pak, bisa tadi Bapak dengan cara meminum air yang banyak gitu Pak. Itu bisa mengurangi terendapnya obat-obatan di dalam ginjal. Jadi bisa dibuang melewati urin. Iya. Oh begitu, kalau begitu berarti obat itu bisa hilang dengan sendirinya ketika kita mengkonsumsi minum yang banyak. secara rutin sebanyak 2 liter begitu. Bisa dibantu dengan meminum air putih yang banyak gitu Pak. Jadi nanti zat-zat yang tersisanya bisa dibuang terbawa oleh urin. Dari beberapa pertanyaan tadi Pak, bisa disimpulkan bahwa Bapak termasuk pasien yang patuh mengkonsumsi obat kolesterol secara teratur. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak atas kerjasamanya, atas Bapak telah meluangkan waktunya untuk kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.